6 orang meninggal dunia setelah sebuah minibus yang syarat penumpang menabrak truk di ruas tol Solo Semarang, Jawa Tengah. Kericuhan terjadi saat aksi protes relokasi pedagang kaki lima Malioboro di Yogyakarta. Terbakar cemburu seorang pria di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat tega menyiram wajah dan tubuh istrinya dengan air keras. Seorang ibu rumah tangga dan bayinya yang masih berusia 5 bulan tewas mengenaskan di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi edisi hari ini Minggu 14 Juli 2024. Seperti biasa pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita ikuti Fokus Pagi selengkapnya. Di informasi yang pertama pemirsa, sebuah minibus syarat penumpang menabrak truk yang melaju di depannya di ruas tol Solo Semarang, tepatnya di Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dari 22 penumpang minibus, 6 penumpang tewas dan 14 lainnya luka-luka. Kencangnya tumbukan mengakibatkan kondisi minibus Isuzu Elf yang ditumpangi 22 orang hancur berantakan Sabtu pagi. Kecelakaan maut yang melibatkan minibus dengan truk bermuatan bata tersebut terjadi di Jalan Tol Solo Semarang kilometer 497 di Desa Sindon, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Sabtu subuh. Akibatnya 6 penumpang minibus tewas seketika, 14 penumpang mengalami luka-luka, dan 2 penumpang lainnya selamat. Menurut petugas kepolisian, kecelakaan berawal saat minibus yang meluncur dari arah Surabaya menuju Yogyakarta tersebut tiba-tiba menabrak truk yang melaju di depannya. Menurut polisi, ada 2 kemungkinan penyebab kecelakaan. Salah satunya, pengemudi minibus mengantuk. Kita menduga mengantuk. Yang kemudian, yang kedua, nanti apakah itu terjadi over kapasitas terkait dengan isu LF-nya sehingga mengakibatkan kurang berfungsinya rem. Polisi yang tiba di lokasi langsung evakuasi 6 jenazah korban tewas ke Rumah Sakit Pandanaran Boyolali, sedangkan para korban luka dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Solo. Petugas juga mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk kepentingan penyelidikan. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satlantas Polres Boyolali dan Polda Jawa Tengah. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, kecelakaan maut di ruas tol Solo Semarang merenggut nyawa 6 penumpang minibus. Para korban merupakan rombongan wisata dari salah satu sekolah dasar di kota Surabaya. 6 orang korban tewas dalam kecelakaan maut di ruas tol Solo Semarang merupakan rombongan wisata asal SD Darul Falah, Surabaya. Di antara korban meninggal dunia, salah satunya merupakan pengasuh Yayasan SD Darul Falah yakni Abdul Manan. Selain Abdul Manan, 4 korban tewas lain yang masih satu keluarga terdiri dari 2 orang dewasa, 1 anak 4 tahun dan bayi berusia 9 bulan. Rombongan ini tengah melakukan perjalanan wisata menuju Yogyakarta usai rapat kerja yayasan. Sementara 1 korban meninggal dunia, lainnya adalah seorang pemandu wisata asal Nganjuk. Sementara Sabtu malam kedatangan jenazah korban kecelakaan maut di ruas tol Boyolali, Jawa Tengah disambut tangis haru keluarga. Kelima jenazah korban yang masih satu keluarga ini tiba di rumah duka kawasan Jalan Kalilomlor 1, Surabaya secara beriringan. Setelah disolatkan, jenazah langsung dibawa ke Sidoarjo untuk dimakamkan dalam satu liang lahat. Diduga kurang konsentrasi, seorang pengojek daring di kawasan Matraman, Jakarta Timur menabrak pembatas jalan hingga meninggal dunia. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi dan sejumlah pengendara ojek daring mengevakuasi jasad Dedik Suseno ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Sabtu pagi. Warga Kampung Pisangan, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur itu sebelumnya terlibat kecelakaan tunggal dan meninggal di lokasi kejadian. Diduga korban kurang konsentrasi saat mengendarai motornya hingga menabrak beton pembatas jalan.
sempat bunyi tuh kenceng dari dalam. Gue lihat jatuh, gue pikir ketimpa motor. Ternyata diangkat motornya. Polisi dari sektor Matraman telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dewi Wibowo melaporkan dari Jakarta. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali menelan korban jiwa. Diduga asyik mengobrol, dua perempuan yang berboncengan naik sepeda motor tewas tertabrak kereta api saat melewati perlintasan kereta di Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kecelakaan kereta, 2 orang meninggal dunia. Warga di sekitar perlintasan kereta api di Desa Parigi Mulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Sabtu siang digemparkan oleh peristiwa kecelakaan maut. 2 perempuan pengendara sepeda motor tewas setelah sepeda motor yang mereka kendarai tertabrak kereta api. Jasad kedua korban bahkan terpental sejauh beberapa meter akibat dihantam kereta, sedangkan sepeda motor yang dikendarai hancur tak berbentuk. Insiden berawal saat kedua korban, Rina Herlina, warga Desa Tanjung, dan Siti Julaiha, warga Dusun Julang, Desa Pagaden, berboncengan naik sepeda motor. Diduga kurang hati-hati saat melewati perlintasan kereta tanpa palang pintu. Keduanya tak menyadari ada kereta api Airlangga jurusan Pasar Senen Surabaya yang melaju hingga sepeda motor mereka tertabrak. Tertabrak kereta api, yaitu sepeda motor, sekitar jam 13.30. Itu kemudian pengendaranya 2 orang perempuan. Dia meninggal dunia di tempat. Perlintasan ini tidak ada palang pintu, namun itu palang pintunya adalah palang pintu dari masyarakat sekitar. Polisi dibantu petugas TNI dan warga lalu mengevakuasi jasad kedua korban ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Ciereng, Subang. Kasus ini ditangani pihak kepolisian sektor Pagaden. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah kafe yang berdiri di samping kantor Disduk Capil Kabupaten Majene, Sulawesi Barat ludes terbakar. Si Jago Merah juga melalap 10 unit rumah asrama polisi di Kabupaten Tangerang, Banten. Asrama polisi Belaraja, ya Allah. Ya Allah, subuh. Kebakaran melanda 10 unit rumah di asrama polisi Polsek Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu dini hari. Besarnya hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penghuni rumah yang saat itu sedang tertidur berhasil menyelamatkan diri. Tadi sekitar pukul 04.45 pagi terjadi kebakaran di asrama Polsek Balaraja. Unit yang terbakar sebanyak 10 rumah. Si Jago Merah juga melalap sebuah kafe yang berada di kantor Disduk Capil Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Api dengan cepat membakar bangunan kafe yang terbuat dari anyaman bambu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Petugas kepolisian Polres Majene masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tim Liputan melaporkan. Masih seputar peristiwa kebakaran, pemirsa, sebuah rumah makan di Tangerang Selatan, Banten terbakar pada Sabtu siang. Selain itu di Kabupaten Pandeglang bagian dapur, sebuah rumah rusak parah akibat ledakan kebocoran tabung gas. Beginilah kondisi rumah milik Jaman dan Julaiha, warga Kampung Pani 1 Kabupaten Pandeglang yang rusak parah di bagian dapur dan ruang tamu. Rumah Pak Sutri itu rusak diduga akibat ledakan kebocoran tabung LPG. Menurut warga, ledakan terdengar keras hingga puluhan meter. Dari rumah ini ke rumah Bapak berapa meter kira Pak? 50 meter. Oh, suara ledakannya Pak? Luar biasa. Orang saya lagi betulin genteng juga pada jatuh lagi genteng. Oh, berarti ada getaran juga Pak ya? Getaran. Polisi belum dapat memastikan asal mula ledakan yang merusak rumah Pak Sutri itu. Untuk sementara pihaknya telah menerjunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pandeglang dan akan melakukan olah TKP. Untuk korban ada seorang anak perempuan, setelah kita cek ke Puskesmas Panimbang, betul terdapat luka ringan di sekitar bagian kaki, perut, dan dagu.
Di Tangerang Selatan, petugas damkar berjibaku memadamkan api yang menghanguskan sebuah rumah makan di Kecamatan Serpong Utara Sabtu siang. Selain memecahkan kaca jendela rumah makan, petugas damkar juga menggunakan alat isap untuk membantu mengeluarkan asap dari dalam rumah makan. Peristiwa bermula saat pegawai rumah makan sedang memasak pesanan di dapur. Tanpa disadari, kompor mengalami kebocoran dan menyambar tabung gas. Api pun dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bagian dapur. Tak hanya itu, api juga menyambar instalasi kabel hingga akhirnya merembet ke bangunan yang ada di sekitarnya. Diduga kebakaran berasal dari kebocoran kompor di lantai 2 rumah makan. Penyebabnya adalah kompor atau gas bocor menyambar di tabung gas dan tidak terkendali karena di situ tidak ada alat proteksi kebakaran. 3 unit mobil damkar yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polres Tangerang Selatan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali semburkan lava pijar pada Sabtu malam. Luncuran lava pijar terpantau mengarah ke barat daya dengan jarak luncur mencapai 1.000 meter. Puncak Gunung Merapi kembali terpantau menyemburkan lava pijar pada Sabtu malam. Semburan lava pijar tersebut diperkirakan memiliki jarak luncur kurang lebih 900 meter hingga 1.000 meter mengarah ke barat daya atau ke wilayah Kabupaten Magelang. Meski erupsi Merapi telah berulang kali terjadi, namun intensitas semburan lava pijar yang bercampur awan panas pekat cenderung menurun. Hingga kini status Gunung Merapi masih berada pada level 3 siaga. Masyarakat tetap diimbau untuk menjaga jarak aman dengan jarak paling dekat 7 km dari puncak Gunung Merapi. Kericuhan terjadi saat warga mengantre untuk membeli minyak tanah di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Di Yogyakarta, demo pedagang yang menuntut transparansi terkait proses relokasi pedagang kaki lima juga diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi dalam unjuk rasa yang digelar ratusan pedagang kaki lima teras Malioboro 2, Yogyakarta, Sabtu malam. Kericuhan diduga terjadi karena pintu gerbang masuk teras Malioboro 2 ditutup oleh petugas UPT Malioboro. Unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk kekecewaan para pedagang karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah setempat terkait rencana relokasi. Para pedagang menuntut proses relokasi dilakukan secara transparan dengan melibatkan para pedagang kaki lima teras Malioboro 2. Secara garis besar sih sebenarnya teman-teman ini menerima, asalkan kita dilibatkan. Kedua, partisipatif tadi. Yang kedua, kita itu bukan barang yang cuma dipindahkan. Kita harus tahu seperti apa relokasi kita ke depannya. Karena kita juga sudah tahu relokasi di teras 1 sekarang seperti apa. Kita tidak mau istilahnya dipindah relokasi cuma sekedar relokasi, tapi kesejahteraan kita diabaikan. Dalam aksi ini, para pedagang juga menolak relokasi apabila kesejahteraan mereka tetap diabaikan. Relokasi tersebut seharusnya dapat mensejahterakan para pedagang. Di Kabupaten Buru Selatan, antrean pembelian minyak tanah di kantor Satpol PP diwarnai ketegangan. Warga sudah kesulitan mendapatkan minyak tanah sejak sepekan terakhir. Tak hanya itu, pedagang juga menjual minyak tanah dengan harga mencapai Rp10.000 per liter, di atas harga eceran tertinggi yang hanya berkisar Rp6.000 per liter. Minyak tanah yang dijual ini merupakan hasil sitaan tim gabungan Reskrim Polres dan Satpol PP Buru Selatan dari pedagang yang menjual minyak tanah di kota Namrole yang dianggap nakal. Dari hasil penertiban kami menemukan ada banyak BBM, kami sebut banyak karena ada beberapa liter yang kami amankan. Tindak lanjut dari kegiatan ini kami serahkan kepada teman-teman PPP untuk melakukan pembinaan sekaligus peringatan dan tindakan administrasi. Harapannya dengan hasil razia ini, minyak tanah di kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku tidak lagi langka. Tim Liputan melaporkan. 2 pemuda jadi sasaran amukan warga setelah terpergok mencuri tiang telekomunikasi di Kelurahan Matabubu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Di Jakarta, seorang pemuda dikeroyok warga setelah terpergok mencuri sepeda motor.
Pria ini tak berkutik setelah tertangkap warga mencuri sepeda motor di Jalan Raya Haji Naman, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Terduga pelaku sempat menjadi sasaran emosi warga yang kesal oleh aksinya. Pencurian sepeda motor terjadi saat korban tengah membeli martabak dan lupa mencabut kunci kontak motor yang terparkir. Terduga pelaku yang melihat kunci kontak motor masih menggantung, langsung beraksi dan membawa kabur sepeda motor korban. Korban yang mengetahui sepeda motornya dibawa kabur, kemudian berusaha mengambil motornya hingga menarik perhatian warga, yang kemudian berhasil menangkap terduga pelaku. Ya, tangkap tangan. Tangkap tangan. Ngambilnya dari itu tuh, tempat tukang martabak, ada orang beli martabak. Terus kuncinya tertinggal di motornya itu. Tiba-tiba yang orang yang punya motor itu, kok motornya jalan sendiri. Nah, akhirnya ditarik lah itu, pegangannya itu belakang, ditarik, malingnya tuh kabur ke sini. Itu kan jalan buntu, kan jadi semua warga ke situ, akhirnya ketangkep. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa terduga pelaku ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Kasus ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Duren Sawit. Di Kota Kendari, 2 pria jadi bulan-bulanan warga. Usai terpergok mencuri tiang telekomunikasi di Kelurahan Mata Bubu Sabtu sore. Polisi yang datang langsung mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti 4 tiang telekomunikasi dan mobil bak terbuka yang digunakan terduga pelaku untuk mengangkut barang curian. Daripada untuk kebutuhannya mereka, juga dia gunakan juga pembelanjaannya juga dia menurut pengakuannya digunakan untuk membeli sabu-sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terduga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Poasia dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasien diduga mabuk tanaman kecubung yang dirawat di RSJ Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus bertambah. Hingga hari Sabtu siang tercatat puluhan pasien ditangani, mayoritas berasal dari kota Banjarmasin. Pihak Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar melaporkan terus terjadi penambahan pasien diduga mabuk tanaman kecubung. Hingga hari Sabtu, sebanyak 47 pasien mendapat penanganan intensif. Dari 47 pasien yang ditangani, kebanyakan berasal dari kota Banjarmasin dengan 26 orang pasien. 7 pasien dari Kabupaten Banjar, 6 pasien dari Barito Kuala, 3 pasien dari kota Banjarbaru, serta Kota Baru dan Hulu Sungai Selatan, masing-masing 1 pasien. Mayoritas pasien masih menunjukkan gejala berat dan harus menjalani detoksikasi demi memastikan tubuh pasien bersih dari racun diduga tanaman kecubung. Informasi dari dokter Firdaus kemarin itu 3 hari penanganan untuk fisik, kemudian 2 minggu untuk penanganan mentalnya. Artinya bisa komunikasi aktif, bisa normal berbicara dan lain sebagainya. Mungkin untuk per hari ini juga mungkin sudah bisa, tapi kira-kira belum 100% bisa diajak. Kita kembali ke Sulawesi Barat, di mana cemburu seorang pria di Mamuju Tengah tega menyiram wajah dan tubuh istrinya dengan air keras. Akibatnya wajah dan tubuh korban melepuh. Wajah dan tubuh wanita berinisial SI, warga Kecamatan Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini melepuh setelah disiram air keras oleh suaminya berinisial AE. Sebelum penyiraman terjadi, korban dan pelaku terlibat cekcok dipicu rasa cemburu tersangka terhadap korban. Hingga Sabtu siang, korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah. Sementara Polres Mamuju Tengah yang menerima laporan penganiayaan itu kemudian memburu pelaku. Tersangka AE akhirnya diringkus di Kecamatan Karosa, Mamuju Tengah. Saat ini terhadap motif yang sudah diketahui adalah karena cemburu. Lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim. Untuk pengembangan motif yang lain masih dalam pemeriksaan. Saat ini tersangka AE masih menjalani pemeriksaan di Polres Mamuju Tengah. Polisi juga tengah menggali motif lain tersangka terkait peristiwa itu. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.
Seorang ibu rumah tangga dan bayinya yang masih berusia 5 bulan di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu tewas mengenaskan. Keduanya ditemukan tewas bersimbah darah. Warga Desa Talak 3 Kecamatan Muara Kebun, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu gempar ketika mengetahui wanita berinisial LA dan bayinya MJ berusia 5 bulan tewas mengenaskan. Sang ibu ditemukan tergeletak bersimbah darah di kamar mandi, sedangkan sang bayi di ruang keluarga. Pada tubuh korban, LA ditemukan sejumlah luka tusukan, sementara bayi laki-lakinya dalam kondisi perut terluka. Korban ditemukan pertama kali oleh suami yang baru pulang dari luar daerah. Hingga Sabtu siang, polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut dan telah memeriksa sejumlah saksi. Memang betul adanya bahwasanya di TKP tersebut di dalam rumah TKP terdapat 2 mayat, yaitu mayat ibunya dengan identitas inisial L dan anaknya yang berinisial MJ. Sementara rumah korban juga telah dipasang garis polisi untuk memudahkan penyelidikan. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan pria yang hilang tenggelam di Sungai Ogan, Palembang, Sumatera Selatan Kamis lalu dalam kondisi tak bernyawa pada Sabtu siang. Korban terjatuh ke sungai saat mengawasi perbaikan tiang jembatan. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban mengambang di Sungai Ogan, tepatnya di kawasan Satu Ulu, Palembang, Sabtu siang dalam kondisi membusuk. Setelah dimasukkan ke kantong jenazah, tim SAR mengevakuasi jasad korban ke daratan. Telah ditemukan dengan kondisi Mike Delta, yaitu kurang lebih 1 km dari tempat kejadian. Korban Daryanto 50 tahun hilang tenggelam setelah bersama 2 rekannya terjatuh ke aliran Sungai Ogan saat tengah mengawasi pengerjaan proyek perbaikan tiang jembatan. Diduga korban yang bekerja sebagai mandor proyek tersebut terpeleset lalu tercebur ke sungai Kamis lalu. 2 rekan korban berhasil selamat, namun korban yang tak bisa berenang hilang terseret pusaran arus sungai. Petugas selalu mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk divisum sebelum lalu dibawa ke kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur untuk dimakamkan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Partai Nasdem resmi mengusung Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto sebagai bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota dalam Pilkada Wali Kota Tangerang Selatan. Surat rekomendasi tersebut langsung diberikan oleh Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem. Patria dan Marcel nanti semakin baik. Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto menerima langsung surat rekomendasi dari Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem di gedung DPP Partai Nasdem pada hari Sabtu. Ahmad Riza berterima kasih kepada Partai Gerindra dan Partai Nasdem karena telah mengusung dirinya dan Marcel. Jika terpilih, ia akan bersinergi dengan Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat dalam melaksanakan program-program dengan memperhatikan karakteristik wilayah. Oke, siap. Kami, saya dan Marcel, terima kasih juga atas nama Partai Gerindra kepada DPP Partai Nasdem yang telah memberikan kepercayaan dan rekomendasi kepada kami berdua untuk dicalonkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Insyaallah amanah dan berkah ini akan kami gunakan sebaik mungkin. Pengusaha tol Jusuf Hamka atau Babah Alun menyambangi kediaman mantan Menko Polhukam Mahfud MD pada Sabtu pagi. Selain bersilaturahmi, kedatangan Babah Alun juga membahas soal utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mendatangi kediaman Mahfud MD di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Selain silaturahmi, kedatangannya di rumah Mahfud MD juga membahas soal utang negara kepadanya. Jusuf Hamka meminta konfirmasi kepada Mahfud MD sebelum mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam perihal surat utang yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Pada tahun 2023, Jusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah. Utang pemerintah itu bermula dari deposito milik perusahaannya, PT Citra Marga Nusa Pala Persada, sebesar 78 miliar rupiah di Bank Yama.
Terus kalau negara mempunyai kewajiban kepada warga negara, itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak, ada denda yang berakibat kerugian negara, tentunya akan tidak baik buat negara. Dan ini denda ini berjalan kan 2% setiap bulan. Jadi sehingga hutangnya yang harusnya lebih kecil akan menjadi lebih besar. Selain itu, Yusuf Hamka juga siap bila memang mendapat tugas dari Partai Golkar pada Pilkada Jakarta November mendatang. Siap nggak siapnya tergantung perintah. Ini kan baru wacana kalau Pak Kaisang di Jakarta. Ya kan, kalau saya kan loyal kepada perintah atasan saya. Sebelumnya, nama Yusuf Hamka diperkenalkan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto saat menyambut Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di DPP Golkar beberapa hari lalu. Airlangga menyebut opsi Yusuf Hamka hanya bila Kaisang maju dalam Pilkada Jakarta. Enggar Bagus, Yusuf Fajar dan Waluyo Adi melaporkan dari Jakarta. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya ribuan peserta dari berbagai negara memeriahkan acara Jakarta International Dragon Boat Festival 2024. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami Fokus Pagi. Orang meninggal dunia setelah sebuah minibus yang syarat penumpang menabrak truk di ruas tol Solo Semarang, Jawa Tengah. Kericuhan terjadi saat aksi protes relokasi pedagang kaki lima Malioboro di Yogyakarta. Terbakar cemburu, seorang pria di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat tega menyiram wajah dan tubuh istrinya dengan air keras. Seorang ibu rumah tangga dan bayinya yang masih berusia 5 bulan tewas mengenaskan di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Halo, selamat pagi. Senang sekali, saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi edisi hari ini Minggu 14 Juli 2024. Seperti biasa pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita ikuti Fokus Pagi selengkapnya. Di informasi yang pertama pemirsa, sebuah minibus syarat penumpang menabrak truk yang melaju di depannya di ruas tol Solo Semarang, tepatnya di Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dari 22 penumpang minibus, 6 penumpang tewas dan 14 lainnya luka-luka. Kencangnya tumbukan mengakibatkan kondisi minibus Isuzu Alaf yang ditumpangi 22 orang hancur berantakan Sabtu pagi. Kecelakaan maut yang melibatkan minibus dengan truk bermuatan bata tersebut terjadi di Jalan Tol Solo Semarang kilometer 497 di Desa Sindon, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Sabtu subuh. Akibatnya 6 penumpang minibus tewas seketika, 14 penumpang mengalami luka-luka, dan 2 penumpang lainnya selamat. Menurut petugas kepolisian, kecelakaan berawal saat minibus yang meluncur dari arah Surabaya menuju Yogyakarta tersebut tiba-tiba menabrak truk yang melaju di depannya. Menurut polisi, ada 2 kemungkinan penyebab kecelakaan. Salah satunya, pengemudi minibus mengantuk. Kita menduga mengantuk. Yang kemudian, yang kedua, nanti apakah itu terjadi over kapasitas terkait dengan isu LF-nya sehingga mengakibatkan kurang berfungsinya rem. Polisi yang tiba di lokasi langsung evakuasi 6 jenazah korban tewas ke Rumah Sakit Pandanaran Boyolali, sedangkan para korban luka dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Solo. Petugas juga mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk kepentingan penyelidikan. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satlantas Polres Boyolali dan Polda Jawa Tengah. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, kecelakaan maut di ruas tol Solo Semarang merenggut nyawa 6 penumpang minibus. Para korban merupakan rombongan wisata dari salah satu sekolah dasar di kota Surabaya.
6 orang korban tewas dalam kecelakaan maut di ruas tol Solo Semarang merupakan rombongan wisata asal SD Darul Falah Surabaya. Di antara korban meninggal dunia, salah satunya merupakan pengasuh Yayasan SD Darul Falah yakni Abdul Manan. Selain Abdul Manan, 4 korban tewas lain yang masih satu keluarga terdiri dari 2 orang dewasa, 1 anak 4 tahun dan bayi berusia 9 bulan. Rombongan ini tengah melakukan perjalanan wisata menuju Yogyakarta usai rapat kerja yayasan. Sementara 1 korban meninggal dunia, lainnya adalah seorang pemandu wisata asal Nganjuk. Sementara Sabtu malam kedatangan jenazah korban kecelakaan maut di ruas tol Boyolali, Jawa Tengah disambut tangis haru keluarga. Kelima jenazah korban yang masih satu keluarga ini tiba di rumah duka kawasan Jalan Kalilomlor 1, Surabaya secara beriringan. Setelah disolatkan, jenazah langsung dibawa ke Sidoarjo untuk dimakamkan dalam satu liang lahat. Diduga kurang konsentrasi, seorang pengojek daring di kawasan Matraman, Jakarta Timur menabrak pembatas jalan hingga meninggal dunia. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi dan sejumlah pengendara ojek daring mengevakuasi jasad Dedik Suseno ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Sabtu pagi. Warga Kampung Pisangan, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur itu sebelumnya terlibat kecelakaan tunggal dan meninggal di lokasi kejadian. Diduga korban kurang konsentrasi saat mengendarai motornya hingga menabrak beton pembatas jalan. Bunyi itu kenceng dari dalam. Gue lihat jatuh, gue pikir ketimpa motor. Ternyata diangkat motornya. Polisi dari sektor Matraman telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Wibowo melaporkan dari Jakarta. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali menelan korban jiwa. Diduga asyik mengobrol, 2 perempuan yang berboncengan naik sepeda motor tewas tertabrak kereta api saat melewati perlintasan kereta di Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kecelakaan kereta, 2 orang meninggal dunia. Warga di sekitar perlintasan kereta api di Desa Parigi Mulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Sabtu siang digemparkan oleh peristiwa kecelakaan maut. 2 perempuan pengendara sepeda motor tewas setelah sepeda motor yang mereka kendarai tertabrak kereta api. Jasad kedua korban bahkan terpental sejauh beberapa meter akibat dihantam kereta, sedangkan sepeda motor yang dikendarai hancur tak berbentuk. Insiden berawal saat kedua korban, Rina Herlina, warga Desa Tanjung, dan Siti Julaiha, warga Dusun Julang, Desa Pagaden, berboncengan naik sepeda motor. Diduga kurang hati-hati saat melewati perlintasan kereta tanpa palang pintu. Keduanya tak menyadari ada kereta api Airlangga jurusan Pasar Senen, Surabaya yang melaju hingga sepeda motor mereka tertabrak. Tertabrak kereta api, yaitu sepeda motor, sekitar jam 13.30, yaitu kemudian pengendaranya 2 orang perempuan. Dia meninggal dunia di tempat. Perlintasan ini tidak ada palang pintu, namun itu palang pintunya adalah palang pintu dari masyarakat sekitar. Polisi dibantu petugas TNI dan warga lalu mengevakuasi jasad kedua korban ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Ciereng, Subang. Kasus ini ditangani pihak kepolisian sektor Pagaden. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah kafe yang berdiri di samping kantor Disduk Capil Kabupaten Majene, Sulawesi Barat ludes terbakar. Si Jago Merah juga melalap 10 unit rumah asrama polisi di Kabupaten Tangerang, Banten. Asrama polisi Belaraja, ya Allah, subuh. Kebakaran melanda 10 unit rumah di asrama polisi Polsek Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu dini hari. Besarnya hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penghuni rumah yang saat itu sedang tertidur berhasil menyelamatkan diri. Tadi sekitar pukul 04.45 pagi terjadi kebakaran di asrama Polsek Balaraja. Unit yang terbakar sebanyak 10 rumah.
Si Jago Merah juga melalap sebuah kafe yang berada di kantor Disduk Capil Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Api dengan cepat membakar bangunan kafe yang terbuat dari anyaman bambu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Petugas kepolisian Polres Majene masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tim Liputan melaporkan. Masih seputar peristiwa kebakaran, pemirsa, sebuah rumah makan di Tangerang Selatan, Banten terbakar pada Sabtu siang. Selain itu di Kabupaten Pandeglang bagian dapur, sebuah rumah rusak parah akibat ledakan kebocoran tabung gas. Beginilah kondisi rumah milik Yaman dan Julaiha, warga Kampung Pani 1 Kabupaten Pandeglang yang rusak parah di bagian dapur dan ruang tamu. Rumah Pasutri itu rusak diduga akibat ledakan kebocoran tabung LPG. Menurut warga, ledakan terdengar keras hingga puluhan meter. Dari rumah ini ke rumah Bapak berapa meter kira Pak? 50 meter. Suara ledakannya Pak? Luar biasa. Orang saya lagi betulin genteng juga pada jatuh lagi genteng. Oh, berarti ada getaran juga Pak ya? Getaran. Polisi belum dapat memastikan asal mula ledakan yang merusak rumah Pasutri itu. Untuk sementara pihaknya telah menerjunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pandeglang dan akan melakukan olah TKP. Untuk korban ada seorang anak perempuan, setelah kita cek ke Puskesmas Panimbang, betul terdapat luka ringan di sekitar bagian kaki, perut, dan dagu. Di Tangerang Selatan, petugas damkar berjibaku memadamkan api yang menghanguskan sebuah rumah makan di Kecamatan Serpong Utara Sabtu siang. Selain memecahkan kaca jendela rumah makan, petugas damkar juga menggunakan alat isap untuk membantu mengeluarkan asap dari dalam rumah makan. Peristiwa bermula saat pegawai rumah makan sedang memasak pesanan di dapur. Tanpa disadari, kompor mengalami kebocoran dan menyambar tabung gas. Api pun dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bagian dapur. Tak hanya itu, api juga menyambar instalasi kabel hingga akhirnya merembet ke bangunan yang ada di sekitarnya. Diduga kebakaran berasal dari kebocoran kompor di lantai 2 rumah makan. Penyebabnya adalah kompor atau gas bocor menyambar di tabung gas dan tidak terkendali karena di situ tidak ada alat proteksi kebakaran. 3 unit mobil damkar yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polres Tangerang Selatan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali semburkan lava pijar pada Sabtu malam. Luncuran lava pijar terpantau mengarah ke barat daya dengan jarak luncur mencapai 1.000 meter. Puncak Gunung Merapi kembali terpantau menyemburkan lava pijar pada Sabtu malam. Semburan lava pijar tersebut diperkirakan memiliki jarak luncur kurang lebih 900 meter hingga 1.000 meter mengarah ke barat daya atau ke wilayah Kabupaten Magelang. Meski erupsi Merapi telah berulang kali terjadi, namun intensitas semburan lava pijar yang bercampur awan panas pekat cenderung menurun. Hingga kini status Gunung Merapi masih berada pada level 3 siaga. Masyarakat tetap diimbau untuk menjaga jarak aman dengan jarak paling dekat 7 km dari puncak Gunung Merapi. Kericuhan terjadi saat warga mengantre untuk membeli minyak tanah di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Di Yogyakarta, demo pedagang yang menuntut transparansi terkait proses relokasi pedagang kaki lima juga diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi dalam unjuk rasa yang digelar ratusan pedagang kaki lima teras Malioboro 2, Yogyakarta, Sabtu malam. Kericuhan diduga terjadi karena pintu gerbang masuk teras Malioboro 2 ditutup oleh petugas UPT Malioboro. Unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk kekecewaan para pedagang karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah setempat terkait rencana relokasi. Para pedagang menuntut proses relokasi dilakukan secara transparan dengan melibatkan para pedagang kaki lima teras Malioboro 2. Secara garis besar sih sebenarnya teman-teman ini menerima, asalkan kita dilibatkan. Kedua, partisipatif tadi. Yang kedua, kita itu bukan barang yang cuma dipindahkan. Kita harus tahu seperti apa relokasi kita ke depannya.
Karena kita juga sudah tahu relokasi di teras 1 sekarang seperti apa. Kita tidak mau istilahnya dipindah relokasi cuman sekedar relokasi, tapi kesejahteraan kita diabaikan. Dalam aksi ini, para pedagang juga menolak relokasi apabila kesejahteraan mereka tetap diabaikan. Relokasi tersebut seharusnya dapat mensejahterakan para pedagang. Di Kabupaten Buru Selatan, antrean pembelian minyak tanah di kantor Satpol PP diwarnai ketegangan. Warga sudah kesulitan mendapatkan minyak tanah sejak sepekan terakhir. Tak hanya itu, pedagang juga menjual minyak tanah dengan harga mencapai Rp10.000 per liter, di atas harga eceran tertinggi yang hanya berkisar Rp6.000 per liter. Minyak tanah yang dijual ini merupakan hasil sitaan tim gabungan Reskrim Polres dan Satpol PP Buru Selatan dari pedagang yang menjual minyak tanah di kota Namrole yang dianggap nakal. Dari hasil penertiban kami menemukan ada sebanyak BBM, kami sebut banyak karena ada beberapa liter yang kami amankan. Tindak lanjut dari kegiatan ini kami serahkan kepada teman-teman Pol PP untuk melakukan pembinaan sekaligus peringatan dan tindakan administrasi. Harapannya dengan hasil razia ini, minyak tanah di kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku tidak lagi langka. Tim Liputan melaporkan. 2 pemuda jadi sasaran amukan warga setelah terpergok mencuri tiang telekomunikasi di Kelurahan Matabubu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Di Jakarta, seorang pemuda dikeroyok warga setelah terpergok mencuri sepeda motor. Pria ini tak berkutik setelah tertangkap warga mencuri sepeda motor di Jalan Raya Haji Raman, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Terduga pelaku sempat menjadi sasaran emosi warga yang kesal oleh aksinya. Pencurian sepeda motor terjadi saat korban tengah membeli martabak dan lupa mencabut kunci kontak motor yang terparkir. Terduga pelaku yang melihat kunci kontak motor masih menggantung, langsung beraksi dan membawa kabur sepeda motor korban. Korban yang mengetahui sepeda motornya dibawa kabur, kemudian berusaha mengambil motornya hingga menarik perhatian warga, yang kemudian berhasil menangkap terduga pelaku. Ya, tangkap tangan. Tangkap tangan. Ngambilnya dari itu tuh tempat tukang martabak, ada orang beli martabak. Terus kuncinya tertinggal di motornya itu. Tiba-tiba yang orang yang punya motor itu, kok motornya jalan sendiri. Nah, akhirnya ditariklah itu pegangannya itu belakang, ditarik. Malingnya tuh kabur ke sini. Itu kan jalan buntu, kan jadi semua warga ke situ. Akhirnya ketangkep. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa terduga pelaku ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Kasus ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Duren Sawit. Di Kota Kendari, 2 pria jadi bulan-bulanan warga. Usai terpergok mencuri tiang telekomunikasi di Kelurahan Matabubu Sabtu sore. Polisi yang datang langsung mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti 4 tiang telekomunikasi dan mobil bak terbuka yang digunakan terduga pelaku untuk mengangkut barang curian. Daripada untuk kebutuhannya mereka, juga dia gunakan juga pembelanjaannya juga dia menurut pengakuannya digunakan untuk membeli sabu-sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terduga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Poasia dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Liputan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasien diduga mabuk tanaman kecubung yang dirawat di RSJ Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus bertambah. Hingga hari Sabtu siang tercatat puluhan pasien ditangani, mayoritas berasal dari kota Banjarmasin. Pihak Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar melaporkan terus terjadi penambahan pasien diduga mabuk tanaman kecubung. Hingga hari Sabtu, sebanyak 47 pasien mendapat penanganan intensif. Dari 47 pasien yang ditangani, kebanyakan berasal dari kota Banjarmasin dengan 26 orang pasien. 7 pasien dari Kabupaten Banjar, 6 pasien dari Barito Kuala, 3 pasien dari kota Banjarbaru, serta Kota Baru dan Hulu Sungai Selatan, masing-masing 1 pasien. Mayoritas pasien masih menunjukkan gejala berat dan harus menjalani detoksikasi demi memastikan tubuh pasien bersih dari racun diduga tanaman kecubung.
evaluasi dari dokter Firdaus kemarin itu 3 hari penanganan untuk fisik, kemudian 2 minggu untuk penanganan mentalnya. Artinya bisa komunikasi aktif, bisa normal berbicara dan lain sebagainya. Mungkin untuk per hari ini juga mungkin sudah bisa, tapi kira-kira belum 100% bisa diajak. Kita kembali ke Sulawesi Barat, di mana cemburu seorang pria di Mamuju Tengah tega menyiram wajah dan tubuh istrinya dengan air keras. Akibatnya wajah dan tubuh korban melepuh. Wajah dan tubuh wanita berinisial SI, warga Kecamatan Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini melepuh setelah disiram air keras oleh suaminya berinisial AE. Sebelum penyiraman terjadi, korban dan pelaku terlibat cekcok dipicu rasa cemburu tersangka terhadap korban. Hingga Sabtu siang, korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah. Sementara Polres Mamuju Tengah yang menerima laporan penganiayaan itu kemudian memburu pelaku. Tersangka AE akhirnya diringkus di Kecamatan Karosa, Mamuju Tengah. Saat ini terhadap motif yang sudah diketahui adalah karena cemburu. Jelasnya lagi nanti akan disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim. Untuk pengembangan motif yang lain masih dalam pemeriksaan. Saat ini tersangka AE masih menjalani pemeriksaan di Polres Mamuju Tengah. Polisi juga tengah menggali motif lain tersangka terkait peristiwa itu. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Seorang ibu rumah tangga dan bayinya yang masih berusia 5 bulan di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu tewas mengenaskan. Keduanya ditemukan tewas bersimbah darah. Warga Desa Talak 3 Kecamatan Muara Kepupu Kabupaten Kepahyang, Bengkulu gempar ketika mengetahui wanita berinisial LA dan bayinya MJ berusia 5 bulan tewas mengenaskan. Sang ibu ditemukan tergeletak bersimbah darah di kamar mandi, sedangkan sang bayi di ruang keluarga. Pada tubuh korban, LA ditemukan sejumlah luka tusukan, sementara bayi laki-lakinya dalam kondisi perut terluka. Korban ditemukan pertama kali oleh suami yang baru pulang dari luar daerah. Hingga Sabtu siang, polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut dan telah memeriksa sejumlah saksi. Memang betul adanya bahwasanya di TKP tersebut di dalam rumah TKP terdapat 2 mayat, yaitu mayat ibunya dengan identitas inisial L dan anaknya yang berinisial MJ. Sementara rumah korban juga telah dipasang garis polisi untuk memudahkan penyelidikan. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan pria yang hilang tenggelam di Sungai Ogan, Palembang, Sumatera Selatan Kamis lalu dalam kondisi tak bernyawa pada Sabtu siang. Korban terjatuh ke sungai saat mengawasi perbaikan tiang jembatan. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban mengambang di Sungai Ogan, tepatnya di kawasan Satu Ulu, Palembang, Sabtu siang dalam kondisi membusuk. Setelah dimasukkan ke kantong jenazah, tim SAR mengevakuasi jasad korban ke daratan. Telah ditemukan dengan kondisi Mike Delta, yaitu kurang lebih 1 km dari tempat kejadian. Korban Daryanto 50 tahun hilang tenggelam setelah bersama 2 rekannya terjatuh ke aliran Sungai Ogan saat tengah mengawasi pengerjaan proyek perbaikan tiang jembatan. Diduga korban yang bekerja sebagai mandor proyek tersebut terpeleset lalu tercebur ke sungai Kamis lalu. 2 rekan korban berhasil selamat, namun korban yang tak bisa berenang hilang terseret pusaran arus sungai. Petugas selalu mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk divisum sebelum lalu dibawa ke kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur untuk dimakamkan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Partai Nasdem resmi mengusung Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto sebagai bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota dalam Pilkada Wali Kota Tangerang Selatan. Surat rekomendasi tersebut langsung diberikan oleh Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem. Patria dan Marcel nanti semakin baik. Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto menerima langsung surat rekomendasi dari Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem
di gedung DPP Partai Nasdem pada hari Sabtu. Ahmad Riza berterima kasih kepada Partai Gerindra dan Partai Nasdem karena telah mengusung dirinya dan Marcel. Jika terpilih, ia akan bersinergi dengan Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat dalam melaksanakan program-program dengan memperhatikan karakteristik wilayah. Oke, siap ya. Kami, saya dan Marcel, mengucapkan terima kasih juga atas nama Partai Gerindra kepada DPP Partai Nasdem yang telah memberikan kepercayaan dan rekomendasi kepada kami berdua untuk dicalonkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Insya Allah amanah dan berkah ini akan kami gunakan sebaik mungkin. Pengusaha tol Yusuf Hamka atau Babah Alun menyambangi kediaman mantan Menko Polhukam Mahfud MD pada Sabtu pagi. Selain bersilaturahmi, kedatangan Babah Alun juga membahas soal utang pemerintah kepadanya sebesar 800 miliar rupiah. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka mendatangi kediaman Mahfud MD di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Selain silaturahmi, kedatangannya di rumah Mahfud MD juga membahas soal utang negara kepadanya. Yusuf Hamka meminta konfirmasi kepada Mahfud MD sebelum mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam perihal surat utang yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Pada tahun 2023, Yusuf Hamka menagih utang sebesar 800 miliar rupiah. Utang pemerintah itu bermula dari deposito milik perusahaannya, PT Citra Marga Nusapala Persada, sebesar 78 miliar rupiah di Bank Yama. Terus kalau negara mempunyai kewajiban kepada warga negara, itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak, ada denda yang berakibat kerugian negara, tentunya akan tidak baik buat negara. Dan ini, denda ini berjalan kan 2% setiap bulan. Jadi sehingga hutangnya yang harusnya lebih kecil akan menjadi lebih besar. Selain itu, Yusuf Hamka juga siap bila memang mendapat tugas dari Partai Golkar pada Pilkada Jakarta November mendatang. Siap nggak siapnya tergantung perintah. Ini kan baru wacana kalau Pak Kaisang di Jakarta. Ya kan, kalau saya kan loyal kepada perintah atasan saya. Sebelumnya, nama Yusuf Hamka diperkenalkan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto saat menyambut Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di DPP Golkar beberapa hari lalu. Airlangga menyebut opsi Yusuf Hamka hanya bila Kaisang maju dalam Pilkada Jakarta. Enggar Bagus, Yusuf Fajar, dan Waluyo Adi melaporkan dari Jakarta. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya ribuan peserta dari berbagai negara memeriahkan acara Jakarta International Dragon Boat Festival 2024. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Ilham Ardiansyah. Kita lanjutkan informasi hari ini. Laga perebutan tempat ketiga Copa America 2024 antara Kanada melawan Uruguay akan dihelat sesaat lagi. Kanada berpotensi menghadirkan kejutan karena sang lawan Uruguay tengah dilanda krisis pemain. Timnas Kanada menorehkan sejarah setelah berhasil maju hingga babak semifinal pada debut mereka di ajang Copa America. Anak asuh Jesse Marsch bermain solid dan berhasil keluar sebagai runner-up grup A yang dihuni tim langganan Copa America seperti Argentina, Chile, dan Peru. Dengan catatan apik Claire Rhodes, bukan tidak mungkin Alfonso Davies dan kolega bisa menaklukkan Uruguay di babak perebutan tempat ketiga Copa America 2024. Apalagi sang calon lawan Uruguay tengah dilanda krisis pemain usai penggawal Les Celeste terkena sanksi disiplin dalam pertandingan semifinal melawan Kolombia. Meski diunggulkan pada laga ini, skuad Uruguay juga harus melawan kelelahan usai menghentikan langkah tuan rumah Amerika dan mengalahkan Brazil serta Kolombia pada babak sebelumnya. Laga perebutan tempat ketiga Copa America 2024 antara Kanada melawan Uruguay dapat disaksikan di Indosiar dan video usai tayangan Fokus Pagi. Di tengah perhelatan Copa America, bintang timnas Kolombia James Rodriguez merayakan ulang tahunnya yang ke-33. James yakin bisa membawa Los Cafeteros menaklukkan Argentina dan mendapatkan kado trofi juara Copa America 2024. Kapten timnas Kolombia James Rodriguez baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-33 pada 12 Juli lalu.
Meski berulang tahun, mantan bintang Real Madrid itu tetap fokus berlatih bersama skuad Kolombia dalam persiapan menghadapi Argentina di babak final. James yang sudah 13 tahun membela Kolombia ingin mempersembahkan gelar prestisius Copa America bagi negaranya. Pada edisi Copa America 2016, James hanya mampu membawa Kolombia meraih peringkat ketiga. Misi pemain Sao Paulo itu dibuktikan dengan sumbangan 6 assist dan 1 golnya bagi Kolombia selama turnamen Copa America 2024. James Rodriguez berharap di ulang tahunnya yang ke-33, ia dapat membawa pulang kado trofi Copa America ke tanah Kolombia. Timnas wanita Indonesia akan melakoni laga persahabatan melawan Hong Kong pada sore hari ini. Garuda Pertiwi membalaskan kekalahan 2-3 dari pasukan Naga Putri di laga sebelumnya. Timnas Indonesia menggelar latihan di Hong Kong FC Stadium jelang pertemuan kedua melawan Timnas Hong Kong. Dalam sesi jumpa pers, Coach Satoru Mochizuki menjanjikan akan memainkan para pemain diaspora seperti Kayla Ristanto, Katrina Stanlin, dan Sydney Hooper yang tidak bisa diturunkan pada laga sebelumnya. Dengan skuad yang lebih mumpuni, Garuda Pertiwi diharapkan bisa membalas kekalahan tipis 2-3 dari pasukan Naga Putri di pertemuan pertama. Tim bulu tangkis Indonesia berangkat ke Olimpiade Paris 2024. Sebelum masuk ke perkampungan atlet di Paris, rencananya pebulu tangkis dan official tim akan melakukan pemusatan latihan selama 10 hari di kota Chambly, Paris. Pengurus PBSI dan perwakilan Komite Olimpiade Indonesia melepas keberangkatan 9 pebulu tangkis dan 49 official tim di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu sore. Sebelum masuk ke kampung atlet di kota Paris, ke-9 atlet bulu tangkis dan ofisial akan melakukan pemusatan latihan di kota Chambly. Menjelang Olimpiade Paris, kita akan ke Chambly untuk latihan kurang lebih 10 hari, lebih kepada penguasaan untuk keadaan, temperatur, dan juga penyesuaian secara fisik, otot, paru, semuanya. Kita akan lebih ke sana di Chambly. Kalau secara teknik dan juga persiapan mental, ya kita sudah siap di Jakarta ini. Sementara itu di kota Paris, Menteri Olahraga Prancis Amélie Oudéa-Castéra berenang di Sungai Seine untuk membuktikan air sungai tak tercemar polusi. Aksi ini menjadi bukti bahwa kota Paris siap menjadi tuan rumah Olimpiade 2024. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Ilham Ardiansyah, pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.